Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu. Transformasi BLK adalah salah satu program prioritas Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya setiap BLK ini akan memberikan manfaat. BLK Samarinda mampu menghasilkan tenaga kerja terampil untuk kebutuhan pasar kerja. BLK Samarinda bisa. Balai Latihan Kerja Samarinda merupakan salah satu unit pelaksana teknis pusat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan, sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Balai Latihan Kerja Samarinda tahun 2021. Mengawali tahun 2021, BLK Samarinda mendapat kunjungan kerja dari rombongan Komisi 1 DPRD Kota Bontang. Dengan kunjungan kerja ini, diharapkan ke depannya BLK Samarinda dan DPRD Kota Bontang mampu memberikan kontribusi nyata lebih banyak kepada masyarakat Kalimantan Timur. Di pertengahan Januari, pelatihan berbasis kompetensi batch pertama, batch kedua telah dibuka di BLK Samarinda sebanyak 10 kejuruan dengan 19 program pelatihan. Di akhir bulan Januari, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja Samarinda menyalurkan bantuan untuk korban yang terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan. Memasuki bulan Februari, BLK Samarinda mengikuti sosialisasi pembangunan zona integritas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. BLK Samarinda berkomitmen dalam membangun zona integritas dengan tujuan mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kegiatan lainnya di bulan Februari adalah pembukaan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan APBN tahun anggaran 2021 serta rapat koordinasi teknis pengelolaan administrasi pelatihan dan pelaporan UPTD binaan wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara tahun 2021. Lanjut ke awal bulan Maret, BLK Samarinda menerima CPNS baru sebanyak 16 orang dengan formasi instruktur, arsiparis, dan pengantar kerja. Penyerahan SK CPNS diberikan langsung oleh Bapak Andri Susila selaku Kepala BLK Samarinda yang dilaksanakan di workshop inspirasi. Selanjutnya, pembukaan pelatihan berbasis kompetensi batch ketiga, batch keempat, sebanyak 8 program pelatihan dibuka di awal bulan Maret 2021 dan menyusul di pertengahan bulan Maret juga telah dibuka sebanyak 7 program pelatihan. Pada bulan April, BLK Samarinda mendapat kunjungan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka melanjutkan MOU kerjasama pelatihan dan sertifikasi antara Kutai Kartanegara dan BLK Samarinda. Di pertengahan bulan April, BLK Samarinda menjadi tuan rumah dalam acara penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara BLK Samarinda dengan instansi dan dunia industri. Bersamaan dengan acara tersebut, diselenggarakan pengukuhan kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri FKLPI Samarinda periode 2021 hingga 2024. Di bulan Mei, pelatihan berbasis kompetensi batch kelima
telah dibuka sebanyak 5 program pelatihan. Pada akhir bulan Mei, dilaksanakan acara penyerahan mahasiswa pendidikan vokasional teknologi otomotif IKIP PGRI Kaltim kepada Balai Latihan Kerja Samarinda. Pada bulan Juni, staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bidang penempatan tenaga kerja, Hindun Anissa, menghadiri acara penutupan pelatihan berbasis kompetensi program MTU menjahit pakaian wanita dewasa di Lapas Perempuan kelas 2A Tenggarong. Di pertengahan bulan Juni, dibuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi batch ke-6. Memasuki bulan Juli, BLK Samarinda menerima kunjungan dari tim Renewable Energy Skills Development dalam rangka penjajakan kerjasama antara Ditjen Bina Lavotas dengan Swiss State for Economic Affairs. Jumat 6 Agustus 2021, seluruh pegawai melepas Kepala BLK Samarinda, Andri Susila, yang dipindah tugaskan ke tempat kerja yang baru di DB PLK Medan. Memasuki bulan September, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Anwar Sanusi, berkunjung ke Balai Latihan Kerja Samarinda. Giat ini merupakan agenda lanjutan dari penandatanganan kesepakatan bersama antara BLK Samarinda dan pengurus daerah keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, Kalimantan Timur tentang kerjasama peningkatan kompetensi angkatan kerja. Pada bulan Oktober, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro hadir di Balai Latihan Kerja Samarinda. Kedatangan para menteri dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang sinergi program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dalam rangka pengurangan pengangguran dan peningkatan perekonomian berbasis desa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI HOR Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga berkunjung ke BLK Samarinda didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Menteri Ketenagakerjaan memperkenalkan UPTP BLK Samarinda serta memaparkan bagaimana pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan. Pada bulan November, Rapat Koordinasi Skill Development Center telah diadakan di BLK Samarinda dengan mengusung tema Evaluasi dan Koordinasi SDC Kota Samarinda tahun 2022. Rakor SDC ini dihadiri oleh pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, dan media. Menutup tahun 2021, LSP P2 BLK Samarinda berhasil meraih juara ketiga untuk kategori Lembaga Sertifikasi Profesi dalam ajang penghargaan pelatihan Vokasi Award tahun 2021.